Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Nutul Falah dengan NIM 28304-013 akan menjelaskan buku Rekonstruksi Sejarah Islam, Sejarah Al-Quran, bab 6. Materinya tentang kodifikasi Utsman bin Affan. Mata kuliah Kajian Tarikh Al-Quran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Muhammad Yahya. Khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan. Secara garis besar riwayat ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu riwayat versi mayoritas dan kedua riwayat versi minoritas. Riwayat versi mayoritas merupakan teori yang paling tersebar dan diterima secara luas di kalangan umat Islam. Riwayat ini muncul dalam berbagai literatur, mulai dari hadis, tafsir Al-Quran, sampai karya-karya kesejarahan. Dari sisi eksternalnya, tingkat keabsahan riwayat yang paling berpengaruh tidak sebaik riwayat paling berpengaruh dalam kisah pengumpulan pertama Zaid di masa Abu Bakar, karena mata rantai periwayatannya berakhir dengan Anas ibnu Malik. Riwayat versi mayoritas diberitakan Ibnu Syihab Az-Zuhri dari Anas ibnu Malik yang mengatakan kepadanya, Hudzaifah ibnu Al-Yaman menghadap Utsman. Ia tengah memimpin penduduk Syria dan Irak dalam suatu ekspedisi militer ke Armenia dan Azerbaijan. Hudzaifah merasa cemas oleh pertengkaran mereka tentang bacaan Al-Quran. Maka berkatalah Hudzaifah kepada Utsman, "Wahai Amir al-Mu'min, selamatkanlah umat ini sebelum mereka bertikai dengan kitab Allah, sebagaimana yang telah terjadi pada umat Yahudi dan Nasrani pada masa lalu." Kemudian Utsman bin Affan mengirim utusan kepada Hafsah dengan pesan, "Kirimkanlah kepada kami suhuf ada di tanganmu, sehingga bisa diperbanyak serta disalin ke dalam mushaf-mushaf, dan setelah itu akan dikembalikan kepadamu." Hafsah mengirim suhufnya kepada Utsman, yang kemudian memanggil Zaid ibnu Thabit, Abdullah ibnu Az-Zubair, Said ibnu Al-As, dan Abdurrahman ibnu Al-Haris ibnu Hisham, dan memerintahkan kepada mereka untuk menyalin menjadi beberapa mushaf. Utsman berkata kepada 3 orang Quraisy dalam timnya, "Jika kalian berbeda pendapat dengan Zaid mengenai Al-Quran, maka tulislah dalam dialek Quraisy mereka Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab." Mereka mengikuti perintahnya, dan setelah berhasil menyalin suhuf itu menjadi beberapa mushaf, Utsman mengembalikannya kepada Hafsah. Mushaf salinan yang ada kemudian dikirim Sayyidina Utsman ke setiap provinsi dengan perintah agar seluruh rekaman tertulis yang ada, baik dalam bentuk fragmen atau kodeks, dibakar habis. Meskipun ditetapkan bahwasanya komisi bentuknya Utsman yang dimotori oleh Zaid ibnu Thabit telah mengumpulkan Al-Quran dari berbagai sumber dan menyalinnya ke dalam mushaf yang kemudian disebarluaskan ke berbagai kota metropolitan seketika itu, pengumpulan pada masa ini berdasarkan keterkaitannya dengan ekspedisi ke Armenia dan Azerbaijan pada 30 Hijriah bisa ditetapkan dilakukan sekitar tahun tersebut hingga menjelang terbunuhnya Utsman pada 35 Hijriah. Merupakan upaya untuk penyeragaman atau standarisasi teks dan bacaan Al-Quran. Latar belakangnya yaitu perbedaan bacaan yang mengakibatkan diambilnya keputusan pengumpulan dengan sepenuhnya menjustifikasi kesimpulan ini. Upaya standarisasi teks Al-Quran yang dilakukan Utsman itu jelas merupakan suatu kenyataan sejarah yang pasti. Tetapi ketika peristiwa ini ditransmisikan dari generasi ke generasi, terjadi distorsi lewat berbagai tambal, sulam, dan bahkan pengibiran
besar kepada Utsman dengan pengaitannya kepada prestasi dan kodifikasi Al-Quran. Sejumlah salinan mushaf Utsmani dikirim ke berbagai kota metropolitan Islam. Riwayat-riwayat ini jumlah mushaf ini yang berhasil diselesaikan penulisnya dan ke kota-kota mana saja dikirim. Menurut pandangan yang diterima secara luas, satu mushaf Al-Quran disimpan di Madinah dan 3 salinannya dikirim ke kota Kufah, Basrah, dan Damaskus. Pendapat populer lainnya yang dipegang penulis oleh Itqan menyebutkan 5 eksemplar dari menambahkan kota Makkah ke jajaran 4 kota di atas yang tadi. Sementara Al-Zarqani mengemukakan bahwa mushaf yang digandakan itu ada 6 eksemplar. 5 diantaranya dikirim ke 5 kota yang tadi saja saya sebutkan, dan sisanya baru eksemplar dipimpin oleh Utsman. Berbagai sudut pandang yang diutamakan di atas menimbulkan permasalahan tentang riwayat mana saja yang dapat dipegang sehubungnya dengan mushaf Utsman. Setelah penyebaran mushaf Utsmani, berbagai mushaf atau fragmen Al-Quran lainnya seperti di dalam riwayat versi mayoritas dimusnahkan atau diperintahkan khalifah. Menurut Shuail, seluruh riwayat tentang pemusnahan mushaf atau fragmen Al-Quran non-Utsmani hanya menyebutkan kejadiannya di kota-kota yang disebutkan, bahkan terbatas pada daerah Irak dan Syria. Pemusnahan materi-materi Al-Quran non-Utsmani dengan tujuan utama menyebarluaskan edisi kanonik resmi tidak dicapai dalam waktu singkat. Ketika itu Al-Quran terutama sesekali dipelihara dalam bentuk hafalan menurut bacaan tertentu. Adalah pelik membayangkan bagaimana hafalan yang telah mapan di kepala seseorang kemudian mesti disesuaikan dengan mushaf resmi yang dikeluarkan Utsman. Salinan-salinan mushaf Utsmani yang diedarkan di sejumlah kota dalam kenyataannya tidak sempurna secara absolut. Kenyataan ini diakui sejumlah otoritas muslim yang awal. Sejumlah riwayat melaporkan tentang dikemukakannya beberapa kekeliruan di dalam salinan-salinan mushaf. Terdapat sejumlah pandangan yang mengungkapkan bahwa susunan surat dalam mushaf Utsmani bersifat ijtihadi. As-Suyuti mengutip pendapat bahwa Utsman mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran ke dalam satu mushaf menurut tertib. Sementara di tempat lain ia mengukuhkan suatu riwayat yang menyatakan bahwa Utsman memerintahkan komisinya untuk melemparkan surat-surat panjang secara berurutan. Lebih jelas laginya adalah pernyataan Al-Yaqub. Utsman memodifikasikan Al-Quran, menyusun dan mengumpulkan surat panjang dengan surat-surat panjang dan surat-surat panjang dan surat-surat pendek dengan surat-surat pendek. Bab 7. Otentisitas dan integritas mushaf Utsmani. Material-material ekstra Quranik ini sebagian besarnya dikemukakan dalam bahasa panjang lebar para ulama tentang nasih dan nasih mansuh. Secara garis besarnya terdapat 3 kategori utama dalam berbagai bahasa tentang nasih mansuh, yaitu wahyu yang dihapus baik hukum maupun bacaannya di dalam mushaf. Kedua, wahyu yang dapat terhapus hukumnya sementara teks atau bacaannya masih terdapat di dalam mushaf. Ketiga, wahyu yang terhapus teks atau bacaannya tetapi hukumnya masih berlaku. Dari kategori di atas, hanya kategori pertama dan terakhir yang relevan serta berkaitan secara langsung dengan masalah otentisitas dan integritas mushaf yang ada di tangan mushaf Utsman, karena keduanya sama-sama menyiratkan tidak direkamnya sejumlah wahyu secara tertulis ke dalam mushaf tersebut.
Kategori yang pertama atau dibahas di sini adalah bagian-bagian wahyu yang teksnya masih sempat direkam di dalam sejumlah potetologia, tetapi baik bacaannya maupun hukumnya dinyatakan terhapus. Di dalam riwayat ini terdapat rujukan yang jelas tentang eksistensinya sebagai bagian dari Al-Quran pada masa tertentu. Metode yang digunakan untuk membuktikan tesis-tesisnya dalam kajian kritis terhadap bentuk sastra dan kajian kritis terhadap redaksi Al-Quran atau juga disebut sebagai metode analisis sastra. Metode ini merupakan importasi dari teknik-teknik kritik Bible yang pada umumnya digunakan para sarjana Yahudi dan Kristen dalam kajian-kajian modern tentang Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.